Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para santri, siswa-siswi beserta seluruh alumni dan pemirsa yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, kembali saya melanjutkan pembahasan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadisnya beliau bersabda, arba'un man kunna fihi haramahullahu ta'ala 'alan nar. Ada 4 orang yang barang siapa orang tersebut mempunyai 4 perkara ini, maka Allah akan menjaga dia, akan mengharamkan ia masuk ke dalam neraka. Wa asamahu minasyaitan, dan akan menjaga ia dari gangguan setan. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah man malaka nafsahu hina yarghab wa hina yarhab wa hina yastahi wa hina yaghdab. Sungguh luar biasa. Orang ini akan dijaga oleh Allah dan akan diharamkan masuk ke nerakanya Allah. Siapa mereka? Adalah man malaka nafsahu, seseorang yang tetap bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan jiwanya. Yang pertama, hina yarghab, ketika dalam keadaan suka, senang atau suka. Karena sering kita lihat banyak orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya justru ketika ia dalam keadaan senang atau justru dia dalam keadaan suka, sehingga euforia yang berlebihan. Bahkan terkadang ketika ia dalam kondisi senang, ia melepaskan segala balutan atau pakaian yang membalut tubuh, seolah berpesta dan seluar biasa, seolah berpesta dan semacamnya. Atau bahkan ketika ia dalam kondisi senang, ia menyampaikan sesuatu yang sebenarnya di luar kemampuannya. Itu yang pertama, hina yarghab. Kemudian yang kedua, wahina yarhab, ketika ia juga sedang dalam ketakutan, ia tetap mampu mengendalikan dirinya sehingga ia tidak stres, ia tidak panik, bahkan melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan. Kemudian orang yang hebat ini, yang akan selamat dari gangguan setan dan diharamkan masuk ke nerakanya Allah. Yang ketiga adalah wahina yashtahi, ketika ia mempunyai keinginan, ia tetap mampu mengendalikan dirinya. Ia tidak terlena dan tidak menghalalkan segala cara demi meraih keinginan yang ia miliki. Dan yang terakhir, ini tentu yang paling sering kita lihat dan mungkin agak susah kita lakukan, wahina yaghdab, orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia sedang marah. Para pemirsa yang berbahagia, tentu ini tidak mudah, karena yang paling banyak dan sering terjadi adalah ketika manusia tidak mampu mengendalikan dirinya, yaitu justru ketika sedang marah. Terkadang ia menghancurkan segala sesuatu yang tidak semestinya dihancurkan. Terkadang ia memukul sesuatu, merobohkan sesuatu yang seharusnya tidak dirobohkan. Maka sangat naif ketika kemarin kita melihat ada seseorang yang bertengkar dengan suaminya, kemudian bercerai, sehingga rumah yang bagus sekali dihancurkan akibat kemarahan yang belum terbendung, yang tidak tertangani oleh kedua pasangan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Kita tetap mampu mengendalikan jiwa kita, mengendalikan diri kita, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan takut, dalam keadaan susah, dalam keadaan mempunyai nafsu atau keinginan, atau bahkan dalam keadaan marah kita. Kemudian selanjutnya, wa arba'un man kunna fihi nasyarallahu ta'ala alaihi rahmatahu adkhalahu jannatah. Kemudian ada 4 orang pula yang barang siapa diberikan karunia ini oleh Allah,
maka ia akan senantiasa ditebarkan rahmat oleh Allah. Wa adkhalahu jannatah, dan ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Siapa orang yang akan selalu menerima tebaran rahmat dari Allah ini? Yang pertama adalah man awa miskinan, yaitu orang yang sangat peduli dan memperhatikan keberadaan orang miskin. Tentu tidak hanya peduli saja, tentu tidak hanya memperhatikan saja. Terlebih dari itu, ada langkah yang nyata untuk membantu dan menolong orang miskin, baik itu dari jiwa, material, usaha, dan semacamnya. Kemudian yang kedua, orang yang akan selalu menerima tebaran rahmat dari Allah adalah warahimad dhaif, orang yang selalu menyayangi orang yang lemah, bukan menindasnya, bukan menendangnya, bukan memanfaatkannya, tetapi ia menyayangi dengan kasih sayang. Entah dengan bagaimana caranya, dia menyayanginya, mengangkat derajatnya, dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, orang yang akan selalu berlumuran rahmat Allah dan akan dimasukkan ke surganya Allah adalah orang yang warafaqa bil mamluk. Sama halnya dengan yang tadi, yaitu orang yang senantiasa menyayangi dan mengasihi hamba sahaya. Dalam konteks ini hampir sama, bahwa kita semuanya diminta, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah dan ingin masuk ke dalam surganya Allah, maka sayangilah orang-orang kecil, sayangilah rakyat-rakyat jelata, bukan memanfaatkan mereka, bukan merampas harta mereka, bukan menghilangkan bantuan yang harusnya diterima oleh mereka, sebagaimana kerap terjadi pada saat ini. Orang-orang besar justru memanfaatkan kuasanya dengan merampas hak-hak orang kecil, merampas hak-hak orang miskin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, orang yang akan selalu mendapatkan rahmat Allah dan akan masuk surganya Allah adalah wa anfaqa 'alal walidain, orang yang selalu menafkahi kedua orang tua kita. Tentu sangat bersyukur bagi kita ketika kita mampu memperhatikan orang tua yang telah bersusah payah membesarkan diri kita dari kecil hingga dewasa. Bahkan kita tidak hanya dibekali dengan badan yang sehat, kita dibekali dengan ilmu, dengan disekolahkan, dipesantrenkan. Lebih dari itu, kita bahkan juga kadang dibekali dengan harta warisan, lalu kemudian kita tidak mampu membalas mereka walau hanya sekedar memberi nafkah ketika mereka sudah tua renta. Tentu sangat bersyukur bagi kita semua ketika kita bisa memberi nafkah kepada orang tua kita. Paling tidak kita selalu mendoakan beliau-beliau semua. Mudah-mudahan beliau semua dikaruniai oleh Allah nikmat yang luar biasa, diampuni segala dosanya dan diterima segala amalnya. Sebab terdapat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza tarakal 'abdu ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu." Ketika seorang hamba, ketika seorang anak tidak lagi mendoakan kepada orang tuanya, maka sesungguhnya ia telah terputus dari rizkinya, atau setidaknya rizki tidak lagi mau menghampiri orang yang tidak lagi mau berdoa kepada orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, para pemirsa yang berbahagia, sesuai dengan sabda Nabi yang sebelumnya, bahwa orang yang akan selalu menerima rahmat Allah dan dimasukkan ke surganya Allah adalah orang yang man anfaqa walidayhi, orang yang selalu menafkahi orang tua kita, orang yang selalu menafkahi orang yang selalu menafkahi orang tuanya. Maka bersyukurlah kepada kita semua ketika ternyata kita mampu mempunyai dan mengamalkan apa yang telah disampaikan tadi. Kita mampu untuk menjadi orang yang menyayangi orang-orang yang lemah, mengasihi, memperhatikan orang miskin, menyayangi orang yang lemah, menyayangi seorang budak dan hamba sahaya, dan kita
menghormati dan menafkahi orang tua kita, maka bersyukurlah kita telah menjadi orang-orang yang telah setidaknya sesuai dengan jaminan Allah bahwa kita akan selalu mendapatkan rahmatnya. Lebih lagi, kita akan masukkan di surganya. Oleh karenanya, maka patutlah kita bersyukur karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddus bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir wa ma la yashkurin nasa la yashkurillaha wal jama'atu rahmatun wal furqatu adabun, yang insyaallah akan kami bahas pada kesempatan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.